Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum melaksanakan bimbingan kelompok, kita berdoa terlebih dahulu supaya bimbingan yang akan dilaksanakan ke depan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk lebih akrab lagi, kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari ujung kiri. Silakan. Tapi perkenalannya nanti misalkan Mbak namanya siapa? Siti Aja ya. Lalu Mbak namanya siapa? Yuyun Silawati. Nah, nanti perkenalannya itu contohnya perkenalkan nama saya Siti Nurhazijah, lalu sebelah saya ada Mbak Yuyun gitu. Oh, baik Pak. Supaya lebih akrab. Silakan dimulai. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurhazijah. Saya berasal dari Majalengka dan di samping saya ada Mbak Yuyun. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuni Sulawati dari Majalengka. Di samping saya ada keponakan saya yang cantik. Perkenalkan, saya namanya Afifah Syaira Ramadhani. Saya dari Majalengka. Ya terus. Iya. Langsung aja kamu nih. Perkenalkan, nama saya Indida dari Majalengka juga sama. Baik. Kita sudah saling mengenal ya satu sama lain guna nanti bimbingan yang akan dilaksanakan itu lebih enak dan lebih akrab. Sebelumnya juga perkenalkan terlebih dahulu, nama saya sini Rahmat Hidayat. Saya di sini selaku PK atau pemimpin kelompok. Nah, selanjutnya apakah di antara kalian semua sudah ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Saya sih belum Pak. Belum. Saya juga belum. Saya juga belum. Baik. Karena di sini belum ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri itu sebuah layanan ya, yang mana itu masih termasuk dalam bimbingan dan konseling. Nah, dalam bimbingan kelompok sendiri nanti ada sebuah topik. Nah, kebetulan kan di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk mendapatkan topik tugas. Nanti saya akan memberikan topik yang akan dibahas pada kelompok ini, seperti kelompok kita ini. Nah, dalam bimbingan kelompok itu sendiri tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas gitu, karena ada beberapa asas dalam bimbingan ini. Yang pertama itu asas keterbukaan. Nah, kita semua ini harus terbuka gitu dalam menyampaikan pendapat. Lalu yang kedua juga ada asas kenormatifan. Nah, di sini kita harus bisa menghargai satu sama lain gitu apa Ya, pendapat. betul. Lalu kita harus ya tidak boleh saling tersinggung gitu. Lalu juga ada asas kerahasiaan. Nah, apapun yang kalian sampaikan nanti informasi ini akan rahasianya itu terjaga gitu. Tidak akan tersebar kemana-mana seperti itu. Nah, dalam bimbingan kelompok itu sendiri juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu agar kita semua itu tidak malu dalam berpendapat di depan orang banyak seperti itu. Singkatnya seperti itu. Langsung saja kita masuk ke tahap ini proses ya. Nah, kebetulan kan di sini topiknya topik tugas. Saya akan memberikan sebuah topik yang akan dibahas pada kelompok kali ini. Topik yang akan dibahas yaitu media sosial. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa media sosial itu sendiri? Silakan, ada yang ingin berpendapat. Mungkin saya bisa sedikit. Kalau menurut saya sih media sosial itu media online ya, di mana si pengguna tersebut bisa saling berinteraksi dengan jarak jauh. Seperti itu. Lalu, ada yang mau berpendapat? Ya, betul. Jaringan luas, jadi enak gitu. Kalau ada apa-apa kan bisa langsung gitu. Betul. Baik, itu media sosial sudah disampaikan oleh teman-teman. Lalu di sini
media sosial seperti apa yang kalian gunakan? Banyak sih, ada WA, ada IG, Facebook, iya, Ya. TikTok, Instagram. ya banyak Betul. anak-anak ya. TikTok ya, anak-anak itu TikTok. Iya, TikTok. Nah, lalu seberapa besar sih manfaat sosial media itu sendiri bagi kehidupan kita gitu? Banyak sekali. Dan sangat 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 berguna bagi masyarakat luas seluruh Indonesia ya. Soalnya kan media sosial tuh bagus untuk komunikasi, terus ada kabar-kabar dari misalkan internet, kita kan nggak langsung fokus ke televisi. Di YouTube kan enak ya, Iya. bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau televisi kan di rumah gitu, kalau misalkan handphone kan bisa kita bawa kemana-mana, walaupun di dalam jarak jauh kita kan bisa lihat gitu. Betul. Sungguh-sungguh sangat menyenangkan gitu bagi masyarakat luas. Begitu ya, dari sosial media. Nah, itu kan sebuah manfaat dari sosial media sendiri. Kalian juga pasti mengetahui selain manfaat pasti ada kekurangan. Yang kalian ketahui tentang kekurangan itu sendiri apa dari media sosial? Kekurangan dari sosial media paling suka ada hoak-hoak gitu tuh, kayak suka jengkel ya, sebel gitu. Mungkin karena orangnya pengen terkenal gitu atau gimana gitu. Gitu. Iya. Lalu apakah kalian sendiri sudah menggunakan sosial media itu dengan baik? Iya, baik sih. Baik. Adakah alasannya seperti, silakan Mbak, alasan seperti apa sih media sosial yang telah digunakan dengan baik itu seperti apa? Menurut saya ya seperti GrabFood atau Gojek gitu ya, atau Shopee gitu. Kita kan bisa belanja Ya, sekarang kan lagi zaman online. musim corona kan, jadi kita nggak langsung ketemu sama orang, jadi bisa diantar. Banyak sekali kegunaannya dalam sosial media itu. Ya misalkan kita mau belanja gitu kan, kalau bertemu langsung kan kita kan ribet pula, harus pakai masker, hand sanitizer kan. Kalau itu kan enak gitu, sampai rumah udah gitu. Nah, itu beberapa ya kelebihan dan kekurangan dari sosial media itu sendiri. Nah, apakah kalian semua sudah melakukan apa ya, maksudnya menggunakan sosial media itu sesuai aturan dari pemerintah, atau ada hal yang dilanggar dari kalian bermedia sosial? Kalau saya pribadi enggak sih. Paling kalau waktu tidur udah, kalau misalkan gitu kan kasihan, sekarang kan anak-anak juga kadang suka main handphone ya, kadang suka kasihan juga kan, kasihan sama matanya gitu. Jadi kita dikasih batas jarak aja sih. Kalau buat anak-anak, kalau kita sih enggak sih. Baik, langsung saja Kak, itu mengenai seputar media sosial ya. Ini ada pertanyaan pamungkas dari saya sendiri, dari PK. Ini mungkin bisa dijawab ya oleh siapa saja gitu. Menurut kalian semua lebih asik di mana gitu? Apakah lebih asik di dunia nyata, apakah asik di media sosial? Jelas di media sosial. Ya, bisa dijelaskan mengapa sih kok media sosial itu lebih asik daripada dunia nyata? Lebih asik ya, gimana ya? Jadi lebih apa sih? Lebih tahu lah gitu informasinya gitu. Jadi Lebih banyak update gitu iya, ya. lebih update-nya gitu. Jadi biar nggak kudet. Ya, ada lagi? Sebenarnya Dedek, barangkali Mbak Iin silakan. Sudah cukup? Udah cukup. Udah cukup. Nah, ya baik, kalau dirasa udah cukup, mungkin ya seperti itu bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini. Saya rasa tadi sudah 1 jam berlalu kita berdiskusi. Mungkin kita tutup aja bimbingan kelompok pada siang hari ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya sendiri ingin menyimpulkan bahwa atas diskusi yang telah disampaikan tadi, bahwa kita semua sudah menggunakan media sosial dengan baik.
seperti sosial media yang kita gunakan tadi ada WA, ada Instagram, ada Facebook, ada GoFood juga. Nah, dari macam-macam sosial media itu banyak kekurangan dan banyak kelebihan. Nah, dari kelebihan itu sendiri bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan banyak informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan kita. Dan dari kekurangan itu sendiri ya maraknya berita-berita hoak yang mudah diserap oleh kita semua ketika kita tidak mampu menggali informasi itu dengan mencerna dengan baik seperti itu. Yang mungkin seperti itu bimbingan kelompok pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya,